Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, juga apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW perihal Ramadan ini. Terutama ini adalah refleksi Ramadan tahun ini ya, kita di penghujung Ramadan. Kembali kepada tujuan dari ibadah Ramadan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat rahimakumullah, di akhir ayat 183 surah Al-Baqarah ini ada frasa yang sangat penting, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi inilah kalau dianalogikan dalam sebuah pembelajaran, karena kita akan menyebut Ramadan ini sebagai sebuah madrasah, maka objektif atau tujuan dari pembelajaran madrasah Ramadan itu, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Ini artinya kita langsung bisa mendapatkan penegasan. Siapakah yang akan naik kelas? Jawabnya adalah yang setelah Ramadan ketakwaannya bertambah. Nah, untuk bisa mencapai ketakwaan bertambah ini, Ramadannya harus diisi banyak hal. Itulah kurikulum madrasah Ramadan. Banyak hal itu di mana? Di dalam Al-Quran, dan dijelaskan, dipraktekkan dalam praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Itulah kurikulum madrasah Ramadan. Materinya apa? Materinya adalah praktek-praktek ibadah, ubudiyah, dan amaliyah selama bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan niatan apa? Imanan, berdasarkan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama, apa yang taqaddama, yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu apanya? Min dzambih, dari dosa-dosa. Dengan terjemahan yang lebih luas, kalau orang berpuasa Ramadan niatnya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi reward. Rewardnya besar sekali, ya apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan kata lain, kalau orang ini melakukan ini dan berhasil dengan baik, nanti keluar dari Ramadan menuju 1 Syawal akan menjadi orang yang bersih, seperti bayi baru lahir, tanpa dosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk itu mari di 10 hari terakhir Ramadan, sisa-sisa Ramadan ini, yuk perbanyak pemahaman kita tentang hakikat dan hikmah dari puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang khas kita lakukan selama Ramadan. Yang pertama, salah satu hikmah dari ibadah puasa Ramadan ini adalah terasahnya kepekaan sosial, juga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Rasa lapar itu hanya bisa dipelajari, dirasakan, dialami oleh orang yang lapar. Orang yang tidak pernah
merasa lapar, tidak tahu bagaimana rasanya lapar. Hanya saja di dunia ini ada orang yang memang lapar itu terpaksa oleh keadaan karena faktor ekonomi. Ada orang yang tidak menjadi lapar karena memang dia kecukupan, punya cukup pangan, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ibadah puasa yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan ini memaksa semua orang beriman yang terpanggil ini, yang dipanggil oleh Allah untuk merasakan seperti apa itu lapar. Jawabannya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah bisa menjawab. Lemes, kruwes, mager, tak kuasa untuk bergerak karena terjadi metabolisme yang tidak wajar, tidak seperti biasa. Alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, puasanya hanya beberapa saat saja, fajar sampai maghrib. Begitu maghrib, dahabat doma'u, wah hilang langsung dahaga itu karena berbuka puasa dan tidak tanggung-tanggung. Yang di meja makan orangnya cuma 3 tapi ada 9 porsi atau bahkan mungkin 12 porsi, cukup bahkan lebih. Nah, permasalahannya adalah ada di luar sana saudara-saudara kita yang memang tidak mampu, harus berlapar dahaga karena tidak adanya sumber daya yang dimakan, yang diminum. Lalu apa hubungannya dengan ibadah puasa Ramadan ini? Kita ini nanti keluar Ramadan tidak boleh kemudian merdeka, tetap kenyang, tapi membiarkan tetangga kita, saudara kita kelaparan. Mengapa? Karena Rasulullah SAW juga beri tuntunan kepada kita dalam sebuah hadis sahihnya. Laisal mu'minuna laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Laisal mu'minu alladhi yashba'u. Jadi bukanlah orang beriman gitu ya, yang yashba'u, kekenyangan. Jadi dia kenyang sampai apa ya? Ya kekenyangan ya karena banyak makan. Tetapi wajaruhu, tapi tetangganya apa? Ja'i, dalam keadaan lapar. Tegas pesannya, tidak dihitung beriman kalau kita ini kenyang, cukup makan, tetapi tetangganya kelaparan. Siapa Pak tetangga saya? Depanmu. Siapa lagi? Belakangmu. Siapa lagi? Sampingmu. Samping kanan. Siapa lagi? Samping kiri. Depan, belakang, samping itu berapa? 40 rumah. Oh, 40 rumah sudah sejahtera, tambah 40 lagi. Oh, sudah sejahtera, tambah 40 lagi. Kebertetanggaan kita itu sangat terpengaruh dari di mana Anda berada dan siapa Anda. Penjelasannya, orang biasa seperti saya barangkali dikenalnya di level RT. Orang besar seperti Prof. Mas Rudi atau yang lain dikenalnya di level nasional, tetangganya lebih banyak. Nah, tetangga-tetangga itu keadaannya satu harus kita kenali. Yang kedua, tidak dibiarkan kelaparan sementara kita kekenyangan. Baik, nampaknya ini urusan pribadi ya. Urusan tetangga kita agar tidak kelaparan sementara kita kekenyangan itu nampaknya pribadi-pribadi. Tapi kalau dipikir-pikir, apalagi kalau memikirkannya secara ilmiah dengan disiplin keilmuan, ketahanan pangan itu bukan urusan pribadi. Ketahanan pangan itu urusan jamaah. Kalau sudah tahu tuntunannya seperti ini,
Maka umat Islam harus kritis dan strategis. Oh, kalau begitu harus ada program, gerakan, amaliyah yang sedemikian rupa bisa memastikan orang bisa tercukupi kebutuhan pangan. Maka saudara-saudara saya yang kebetulan sesama mukmin dan pegang di tangannya kekuasaan sebagai birokrat, monggo buat kebijakan yang pro rakyat, yang pro orang kecil, agar orang kecil semuanya bisa makan. Saudara-saudara yang aktivis sosial, penggerak amal, mari setelah Ramadan ini rapikan lagi database. Jangan sampai masjidnya sudah besar magrong-magrong, ketika saya tanya jamaahnya ada berapa, tuh Pak Din tuh yang paling apal tuh jawabnya nganu. Kok nganu itu gimana maksudnya? Ora cetok. Saya bilangin, kalau kita menggerakkan dakwah dan tidak jelas siapa yang kita dakwai, ngalamat kita hanya spontanitas tak berkelanjutan. Yang lebih bagus bagaimana? Setiap gerakan dakwah punya database yang bagus. Masjid ini memiliki database. Berapa jamaahnya? 500 orang, 500 kakak. Demografinya bagaimana? 100 di color code atau diberi kode warna hijau. Siapa dia? Sudah bagus, nampak iman Islamnya, rajin untuk berjamaah, rajin bersodakoh, color code hijau, kode warna hijau. Ada lagi berapa? 300 yang lain. Kodenya apa? Kuning. Siapa mereka? Sudah iman Islam nampak baik, sudah sholat, tapi nampaknya masih kadang kurang konsisten, masih kadang nampak ragu, masih Senin datang Kamis tidak baik. Siapa lagi mereka? 100 lagi. Color code merah. Siapa mereka? Objek dan partisipan dakwah yang paling premium atau kalau perlu platinum. Siapa mereka? Yang harus dibimbing, yang harus disantuni, yang harus dituntun karena kekurangan. Kurang apa? 1, kurang ilmu. 2, kurang semangat. 3, kurang pergaulan. Yang keempat, yang serius, kurang ekonomi. Orang tidak punya beras, itu berilah beras. Orang kurang makan, itu berilah makan. Orang miskin itu disantuni. Anak tidak sekolah itu diberi beasiswa. Begitu logikanya. Itu logika dakwah secara amaliyah langsung di lapangan. Permisi Pak, J, saking budi, saking Masjid At-Taqwa. Nuwun sewu wonten utusan amanah saking jamaah. Aturaken menika Pak, sembako. Oh, Masya Allah. Dan niki pripun niku? Boten niki amanah. Oh lho, padahal kula mboten nate teng masjid. Mboten apa Pak, tampi. Alhamdulillah mau terima. Boleh enggak kita sambil berdoa dalam hati, moga-moga Jumat depan mau Jumatan? Boleh. Tapi tidak usah dilahirkan secara eksplisit ya. Pak, ini sembako ya, tapi Jumatan besok berangkat loh. Kalau begitu jadinya jadi transaksional. Jumat besok kita lihat hadir atau tidak. Oh belum hadir, masih perlu santunan, santuni lagi. Santuni lagi. Selama warnanya masih merah berarti dia adalah partisipan dakwah platinum utama. Ya. Saya nyebut partisipan ya, menyebutnya objek karena objek itu seperti dalam tanda kutip seperti dipaksa. Kalau partisipan itu orang yang berpartisipasi. Hingga suatu titik dia akan, bahasa Inggrisnya tuh convince himself, meyakinkan dirinya. Oh ternyata para bapak, para ibu yang aktif itu berjamaah di Masjid At-Taqwa itu, yang sok pengajian, yang pakaiannya rapi, itu tidak hanya ngurus dirinya sendiri. Saya ingat saya aku sing ora tau ning masjid, sing salate ora cetha wae diopeni. Jangan-jangan
Itu saudara-saudara itu hidupnya jadi kecukupan. Seperti itu karena berkahnya mereka ibadah. Aku tak nyoba. Akhirnya berangkat ke masjid. Sampainya di masjid, takmir masjid menyambut, tidak usah ditanya. Kok dengerin? Wah, panjenengan sudah taubat ya. Udah insaf. Monggo silahkan. Tidak, terima dengan baik, dirangkul, ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya, disapa dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kepekaan sosial ya di masjid ya di luar masjid. Tentang tadi pangan ya, kita kenyang, tetangga kita jangan sampai kelaparan. Penandasannya ada lagi firman Allah Ta'ala yang perintah tentang sholat itu banyak sekali, yang langsung diikuti dengan perintah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholat. Wa aqimus sholat. Wa atuz zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Langsung kita paham dari ayat ini, perintah untuk sholat. Cukup? Tidak cukup. Harus zakat. Kalau zakat berarti menyantuni orang lain. Cukup? Belum cukup. Warka'u ma'aroki'in, sholatnya jamaah. Jamaah itu laki-laki di masjid, ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu juga boleh ke masjid, tapi tidak boleh bermaksiat di masjid. Apalagi di masjid, sudah sholat di masjid, masih sholatnya sama setan, seperti yang disampaikan tadi oleh dai muda kita, Mas Dimas Kurniawan. Ya, jadi tadi ya, ini ibu-ibu disentil tadi. Jangan pakai parfum yang wangi ya, seperti jenazah lewat gitu. Ya, atau seperti toko parfum lewat gitu. Loh Pak, bau keringat saya kurang sedep ya. Silakan disiasati. Yang jelas itu bahwa tidak boleh memancing perhatian dengan parfum tuh ibu-ibu. Nah, bapak-bapak sholatnya di masjid, warka'u ma'ar raki'in. Masjid At-Taqwa, oleh ketua takmir, oleh panitia, oleh semua jamaah yang terlibat, para donatur, para sukarelawan, para dermawan, susah-susah dibikin bersama. Kalau masjidnya sudah jadi, belum selesai itu pekerjaan dan kewajiban, yaitu memakmurkan masjid, kumandangkan adzan, kanan kiri mendengar, sholat di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa punya keunikan, jamaahnya tidak hanya yang kanan kiri, yang satu RT, satu RW saja, tapi radius jamaahnya banyak yang dari jauh-jauh. Moga-moga terus makmur. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, tentang zakat tadi ya. Dan zakat ini kemudian diwajibkan, tidak hanya diwajibkan sebagai individu harus bayar, tapi pemerintah ulil amri itu mewajibkan untuk mengambilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqat tutahhiruhum. Saya ulangi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna salataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi penentram bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku sekalian, alhamdulillah sekarang sudah marak ZIS ya, zakat infak sedekah yang dikelola oleh LAZIS, lembaga amal zakat infak sedekah. Akan sangat baik untuk bisa kita bekerja sama dengan LAZIS, sehingga LAZIS ini bisa mengakumulasi, mengumpulkan zakat infak sedekah dalam jumlah yang signifikan sehingga menjadi pengungkit ekonomi. Kalau zakatnya terus-menerus individu-individu dalam amplop-amplop kecil, maka akibatnya adalah yang tahun ini menjadi penerima zakat, besok tetap penerima zakat, 10 tahun lagi tetap penerima zakat. Kenapa? Karena umat secara keseluruhan ini tidak naik tarafnya. Lalu untuk bisa menaikkan taraf umat, satu, pendidikannya harus baik,
sistem ekonominya harus baik, kerjasama kewirausahaannya harus baik, itu perlu dana. Dana itu disokong barang oleh umat. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah tentang Al-Quran. Alhamdulillah selama Ramadan ini kita mengkaji Al-Quran, membaca, karena sadar dengan perintah Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah Quran, karena bacaan Quran itu akan datang di hari kiamat kepada kita sebagai apa? Syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Jadi salah satu syafaat selain syafaat dari Rasulullah, selain syafaat dari keluarga yang soleh, itu adalah syafaat dari bacaan Al-Quran. Maka alhamdulillah kita semuanya Ramadan ini giat membaca Al-Quran. Pertanyaannya, setelah Ramadan ini kita tetap harus membaca, mentadaburi maknanya, juga mempraktekkan Al-Quran. Al-Quran disempurnakan dengan sunnah, bagaimana itu dipraktekkan. Maka seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang kepada 2 perkara itu. Perkara itu apa? Al-Quran dan sunnah. Maka ini Al-Quran dan sunnah ini berpasangan, kita jadikan gendolan. Jadi kalau panjenengan semuanya jamaah pagi itu saya tanya, gendolan pada apa? Saudara-saudara semuanya jawab ya, jawabannya yang benar. Jadi saya gendolan pada Al-Quran dan sunnah. Jangan gendolan sama sarungnya pembicara atau jasnya ketua takmir. Itu kasihan, sarungnya pembicara mbok gendoli melotrok nanti. Jasnya ketua takmir mbok gendoli soek nanti. Ya, sing digendoli ada Al-Quran dan sunnah. Maksudnya apa? Semua dikembalikan. Apa yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran dan sunnah, kerjakan. Yang dilarang, tinggalkan. Seorang bijak mengatakan beragama itu simple, jangan dibuat susah-susah. Yang diperintah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Begitulah. Hadirin rahimakumullah. Naik kelas yang seperti apa? Tadi saya sudah menyampaikan. Yang naik kelas yang ketakwaannya bertambah. Setelah Ramadan, takut dengan Allah. Kok kata-katanya takut ya? Iya. Yang kita gunakan di dalam syariat agama Islam adalah takut. Takut kepada Allah maksudnya apa? Begitu DP sama Allah. Kenapa? Allah selalu menjanjikan pahala dan ancaman. Ya, seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini jelas Allah berikan pahala, bahkan istimewa sekali ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan berapa? Dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena ku Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kesenangan. Kesenangan yang pertama ketika dia berbuka, dan kebahagiaan kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau panjenengan tanya ganjarannya puasa apa? Allah Ta'ala yang langsung akan mengakses, ya, mengevaluasi dan menghargai. Ini sesuai dengan firman Allah melalui Rasulullah SAW ini. Lalu yang tinggal kelas siap? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, rubba shaimin atahu min siyamihi alju' wal 'atash. Betapa banyak, perhatikan redaksinya ya, hadis ini betapa banyak, berarti tidak sedikit orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini artinya dalam hal puasa Ramadan ini tidak sedikit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, orang yang sudah puasa mungkin juga susah-susah puasanya, tapi tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Siapa mereka? Yang berpuasa tapi tetap bermaksiat. Apa maksiatnya? Meninggalkan sholat
Apa maksiatnya? Ghibah. Apa maksiatnya? Mengadu domba. Apa maksiatnya? Mendolimi orang lain atau orang-orang lain atau mendolimi banyak orang dan sebagainya. Segala hal tindakan kriminalitas, pidana maupun perdata yang melanggar peraturan Allah Ta'ala, jika dilakukan maka puasanya bisa jadi secara fikih syah, tetapi batal, pahalanya tidak dapat apa-apa. Oh Pak, berarti kalau saya puasa habis sahur tidur lagi terus subuhannya lepas, bagaimana Pak? Nah itu hati-hati, Anda bisa tidak naik kelas kalau begitu. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Keturun Pak, keturun piye wong tadi mapan turune wis krungu adzan. Nah wis sudah lewat. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau yang DO bagaimana? Hati-hati nih, yang DO ini. DO ini dikeluarkan paksa karena tidak memenuhi syarat. Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa berbuka sehari, artinya tidak puasa, di bulan suci Ramadan, bukan karena alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa 1 tahun namanya. Ini DO ini. Siapa dia? Sengaja tidak puasa. Hati-hati. Di DO. Ini Allah Ta'ala melalui Rasulullah, ini hadisnya. Kalau saya ngeri baca ini ya. Karena apa? Puasa setahun aja tidak akan bisa menghapus 1 pelanggaran tidak puasa. Kalau Anda tanya, loh, lalu apa kafarotnya bagi orang yang tidak berpuasa karena dia sengaja tidak berpuasa? Ini hadisnya ini. Bunyinya tidak diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun lamanya. Setahun pun tidak diterima. Lalu berapa tahun? Tidak dijelaskan. DO ini. DO betul ini. Susah. Kenapa? Karena memang tidak boleh. Ketaatan penuh kepada Allah Ta'ala dibutuhkan dalam puasa ini. Hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali tatkala malaikat Jibril alaihissalam berdoa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengucapkan amin. Beliau menjawab, Jibril telah mendatangiku. Kemudian ia berkata, celakalah orang yang menjumpai Ramadan lalu tidak diampuni. Maka aku menjawab, amin. Ketika aku menaiki tangga mimbar kedua, maka ia berkata, celakalah orang yang disebutkan namamu, ini Nabi Muhammad, di hadapannya lalu tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Anda di rumah menjawab Allahumma sholli alaihi. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad namanya disebut, Anda dengar, Anda tidak bersholawat. Ini hati-hati ini. Ini warning DO ini. Orang celaka. Rasul kemudian, maka aku menjawab amin. Ketika aku menaiki tangga mimbar yang ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang kedua orang tuanya mencapai usia tua berada di sisinya, lalu mereka tidak memasukkannya ke dalam surga, alias orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah sepuh. Ini orang celaka. Ramadan tidak dapat ampun. Gimana mau dapat ampun? Puasa juga tidak. Atau puasa tetapi masih maksiat. Yang kedua, Kanjeng Nabi namanya disebut, diam saja, tidak bersolawat. Ketika Nabi namanya disebut, kita bersolawat. Yang ketiga, punya orang tua sepuh tetapi tidak berbakti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, moga-moga kita semuanya tanpa kecuali keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, saudara muslim wal muslimat, mukminin dan mukminat, teguhkan imannya, kuatkan fisik dan mentalnya serta ruhaninya, bisa selesai ibadah Ramadan ini dan naik kelas menjadi hamba Allah yang muttaqin. Demikian dari saya. Mau dilanjut dengan interaksi juga masih memungkinkan waktunya, Mbak Amalia, dipersilakan.